Kepada tentara, petugas security itu mengaku hanya menjalankan tugas karena ada penghuni apartemen yang tidak suka ada bendera Palestina. Penghuni apartemen itu siapa? Selesai Dan dari semoga situ, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang security atau satpam apartemen Springle Bekasi ya, yang kemarin nurunin paksa kurir yang bawa bendera Palestina ya. Nih, gua sampai posting di Instagram sebelum videonya, quotes gua dulu ya, caption gua dulu. Rekan security BGST ya, kita sakit hati kalau ada yang begini. Buat gue nggak ada akhlak bagi orang-orang yang di Indonesia mau sok-sokan menindas Palestina juga. Aduh, rekan-rekan pecinta Palestina wilayah Bekasi, cari sampai minta maaf. Ingat ya kata-kata gue, cari sampai minta maaf, karena gue kesian juga sih di tengah rai dia itu karena security disuruh, ya kan? Disuruh. Itu sama kayak satpam Istiqlal tuh, itu gak sempet gue naikin, tapi di Twitter, di Instagram udah gue naikin, cuman satpamnya itu nggak sampai kepegang itu Istiqlal tuh. Yang Istiqlal kita kurang gerak itu, mestinya itu satpam Istiqlal kena juga tuh, harus minta maaf itu. Security apartemen Springle Bekasi. Kronologi berawal pasang bendera Palestina pada bentor milik korban dicopot tanpa izin oleh oknum tersebut. Katanya ada penghuni yang tidak suka bendera Palestina. Akhirnya korban pulang tapi ujungnya terjadi intimidasi. Ya, jadi yang nyuruh siapa itu? Itu yang nyuruh siapa? Ini videonya guys ya, kita lihat videonya. Ya udah, kenapa? Kenapa emang kalau saya pasang? Urusannya apa? Saya merugikan nggak? Nah itu loh, lu nggak usah arogan gitu, nggak usah arogan. Kenapa? Nah itu, lu arogan, nggak perlu arogan. Andai kata lu disuruh oleh penghuni di situ, nggak usah arogan sayang. Yang bikin kesel kita ini arogansi lu. Oh, oke, ya udah. Kenapa? Bapak main kasar kayak gitu? Aku kasar, kamu ngapain kan? Kenapa? Nah itu, gaya lu kasar. Iya, nggak usah dorong-dorong begitu. Saya kan nasihatin kamu.
tadi pagi saya udah silakan. Enggak, Bapak duluan kok. Bapak dorong saya. Saya nggak terima kamu. Bagaimana nggak terima kamu rekam saya? Kok nggak terima rekam saya? Lu kalau nggak diviralin makin jadi. Ya, gue sebenarnya kasihan sama lu. Kasihan sebenarnya, cuma lu arogan sih. Kamu apa rekam saya? Ya, kenapa saya mau rekam? Ya, biar orang tahu kalau saya nggak boleh masuk bendera di sini. Bukan kenapa? Kamu kan ngomongnya baik-baik. Enggak, ngomongnya baik-baik. Kamu dari pagi. Iya. Terus saya nanya, emang kenapa langsung ngomong? Udah sana keluar kamu. Kenapa kayak gitu ngomongnya? Biasa aja. Iya biasa aja, bener. Nggak salah Bentor. Nggak salah. Orang kasih tahu dari pagi. Saya ngomong baik-baik sama kamu. Masa saya ngomong baik-baik kamu masih nyolot nggak dengar orang omongan orang? Ya udah. Ini saya udah nggak. Kamu nggak berhak untuk rekam saya. Ya saya nggak. Nggak, tuntut. Nah, kan arogan. Begitu diviralin, guys. Seperti biasa. Kena meter aja langsung damai nih. Dicari, nih modelnya begitu kena. Nah. Pak Kiai dan Mama, Bapak semua, ya, kejadian kemarin spontanitas dari apa yang saya lakukan, dan dengan kejadian yang viral tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dibandingin sama waktu dia begini, lu lihat gayanya nih. Ya, nih. Tuh. Nih lihat. Kenapa? Nah, ini nih. Kenapa emang kalau saya pasang? Urusannya apa? Saya merugikan nggak? Kenapa? Iya. Lu arogan, Bapak. Lu arogan. Ya, dan akhirnya kan minta maaf lu. Dan di sini kalau memang ada yang nyuruh, akhirnya kan lu, merugikan diri lu sendiri, Pak Security. Ya, kan akhirnya ada berita nih. Lu kena pecat kan? Sumarekon Bekasi pecat satpam yang paksa kurir copot bendera Palestina. Gua kurang setuju sih kalau ini langsung dipecat. Ya, enggak. Paling tidak tahu dulu ya, siapa yang nyuruh dia. Penghuni yang mana yang nyuruh dia. Kok langsung dipecat aja? Jangan dong, cari tahu siapa yang nyuruh-nyuruh. Ya. Aduh. Kita baca dulu. Gua kurang setuju sih kalau dipecat. Gua kurang setuju. Serius kurang setuju. PT Sumarekon Agung Tbk merespon kasus kurir paket logistik bernama Tentara Juantoro 29 tahun. Dipaksa mencopot bendera Palestina yang dipasang di motornya oleh seorang satpam apartemen Spring Lake, Kota Bekasi. Spring Lake, ya, yang nulis banyak yang salah itu. Head of Corporate Communication PT Sumarekon Agung Tbk Ruli Lazuardi mengatakan tindakan petugas keamanan itu spontan dari yang bersangkutan. Katanya ada yang nyuruh. Kami klarifikasi bahwa tindakan tersebut ada inisiatif spontan dari security yang bersangkutan dan bukan menjadi kebijakan Sumarekon, kata Ruli. Dalam keterangan resmi tertulis, Kamis 9 November 2023. Jadi pelajaran buat semua ini. Ruli menjelaskan pihaknya sudah memberhentikan petugas keamanan tersebut. Selain itu, pelaku sudah mengakui kekeliruannya. Manajemen juga sudah meminta maaf kepada tentara. Permintaan maaf security itu disaksikan pihak Polres Metro Bekasi Kota dan sejumlah organisasi kemasyarakatan ormas. Ya, itu tadi videonya kita udah lihat ya guys. Kami dari Sumarekon senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung penuh sikap pemerintah, ujar Ruli. Tentara menjelaskan kejadian yang viral di media sosial itu berawal saat dirinya mengantar paket di apartemen tersebut. Saat kembali ke motornya, tentara bingung karena bendera Palestina yang terpasang tidak ada. Tiba-tiba ada seorang petugas keamanan mendatanginya dan bilang, bendera Palestina telah dicopot dan ditaruh di jok bentor. Tentara sempat mempertanyakan alasannya mencopot bendera tersebut. Iya, ada apa? Ya kan gak ganggu apa. Kepada tentara, petugas security itu mengaku hanya menjalankan tugas karena ada penghuni apartemen yang tidak suka ada bendera Palestina. Penghuni apartemen itu siapa? Selesai dari situ, saya pulang ke gudang paket logistik di Perwira Bekasi Utara. Saya pasang lagi bendera, tetapi
Saya kabel tis, jadi kalau mau dicopot nggak bakal bisa kecuali dirobek, kata tentara kepada wartawan Kamis. Tentara kemudian kembali ke apartemen itu untuk mengantar paket. Tiba di apartemen, tentara kembali didatangi security untuk memintanya mencopot bendera Palestina. Tentara pun menolak permintaan petugas itu. Cekcok mulut antara keduanya sempat terjadi. Tentara menawarkan agar benderanya dia sembunyikan, tidak dicopot. Terus security bilang, keluar kamu. Habis itu saya ambil handphone saya, rekam, dan sudah kelanjutannya begitu saya dikejar terus sampai dalam seperti yang di video, ujar tentara. Iya, security-nya terlalu arogan sih ya buat gue. Terlalu arogan banget ya dengan gayanya begitu. Kejadiannya ternyata ini kedatangan kedua ya guys. Kedatangan kedua digituin sama security-nya. Dan akhirnya kan lu gaya-gaya begini dan jadi ayam sayur dipecat deh lu. Tapi ini bagus nih. Ini mestinya juga berlaku sama security-nya Istiqlal nih. Nanti kita angkat itu kasus security-nya Istiqlal ya. Nanti kita angkat security-nya Istiqlal. Oke guys, gitu aja dari gue ya. Pelajaran buat semua. Jangan takut ngibarin bendera Palestina. Janganlah. Ntar gue di sini deh, gue mau bikin 2 bendera deh. Indonesia sama Palestina di belakang di sini. Ya kan? Sepakat kalian? Ya. Sepakat ya? Gue lagi nyari deh. Oke, itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, tegas lah. Jangan sok songong ya. Jangan sok songong. Indonesia bersama Palestina. Negara Indonesia tidak mengharamkan bendera Palestina. Jadi kalian yang pendukung Zionis jangan macem-macem dah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu crunches di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.